Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indina dan Ibu Yuliani serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Revani Izky Lutfianisa serta rekan saya Mas Reski Fajianur dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang konsep motivasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dari berbagai perspektif atau teori. Motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti dorongan atau alasan, sedangkan menurut bahasa Latin, motivasi itu berasal dari kata movor yang memiliki arti gerak atau dorongan untuk bergerak. Nah, sekarang motivasi menurut Woolfolk yaitu suatu keadaan internal yang dapat membangkitkan semangat, mengarahkan, dan memelihara suatu perilaku. Sedangkan menurut John Santrock, motivasi yaitu proses memberi semangat, arahan, dan kegigihan perilaku. Sehingga motivasi dapat disimpulkan yaitu sesuatu yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan sehingga tercapainya suatu tujuan. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian motivasi secara luas. Sekarang kita akan membahas tentang motivasi belajar. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, motivasi belajar adalah kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan lebih kreatif. Sedangkan menurut Frederick J. McDonald, motivasi belajar itu dianggap sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sendiri yaitu dorongan dari diri peserta didik dalam hal belajar agar tercapainya suatu tujuan dalam belajar. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu motivasi dan motivasi belajar, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis motivasi. Menurut para ahli, jenis-jenis motivasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, motivasi primer dan sekunder, kedua motivasi tunggal dan bergabung, yang ketiga motivasi mendekat dan menjauh, yang keempat motivasi sadar dan tak sadar, yang kelima motivasi biogenesis, sosiogenesis, dan teogenesis, yang keenam motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu motivasi primer dan sekunder. Motivasi primer itu digolongkan berdasarkan keadaan fisiologis manusia. Sedangkan motivasi sekunder itu tidak ada hubungannya dengan keadaan fisiologis manusia. Tetapi motivasi sekunder ini sangat bergantung pada pengalaman seseorang. Lalu yang kedua, ada motivasi tunggal dan bergabung. Motivasi ini dilihat dari banyaknya suatu motivasi yang bekerja di belakang seseorang yang sedang melakukan suatu dorongan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang ketiga yaitu motivasi mendekat dan menjauh. Kalau motivasi mendekat, bila seseorang diberikan stimulus, orang tersebut akan merespon stimulus tersebut atau mendekati stimulus tersebut. Sedangkan motivasi menjauh, jika seseorang diberikan stimulus, maka respon orang tersebut akan menjauhi stimulus tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada motivasi sadar dan tak sadar. Motivasi sadar dan tak sadar ini diklasifikasikan pada taraf kesadaran individu melakukan sesuatu. Lalu yang kelima itu ada motivasi biogenesis, sosiogenesis, dan teogenesis. Kalau motivasi biogenesis yaitu motivasi yang berasal dari kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya. Misalkan ketika orang lapar, haus, berarti mereka harus mencari makan dan mencari minum. Yang kedua yaitu motivasi sosiogenesis. Motivasi sosiogenesis itu motivasi yang berkembang dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut tinggal. Nah, yang ketiga yaitu motivasi teogenesis. Dalam motivasi ini, manusia adalah sebagai makhluk yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan Tuhannya, seperti ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang terakhir ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, terdapat dorongan yang berasal dari luar atau lingkungan. Sedangkan motivasi intrinsik sendiri yaitu terdapat dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, berdasarkan ke-6 jenis-jenis motivasi tadi, ternyata yang sangat mendasari terjadinya suatu motivasi belajar yaitu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Tadi kita udah membahas ya apa itu motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dihasilkan karena adanya dorongan dari luar atau lingkungan. Sebagai contoh yaitu seseorang belajar karena tahu bahwa besok dia akan ujian gitu. Sehingga peserta didik ini belajar untuk mendapatkan nilai yang baik agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Nah, di sini peserta didik belajar itu tidak karena kesadaran dirinya sendiri, tapi dia ada dorongan dari orang tuanya agar tidak dimarahi, gitu. Nah, walaupun motivasi ekstrinsik ini tidak ditimbulkan karena kesadaran peserta didik sendiri, tapi motivasi ini itu mampu mempengaruhi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Meskipun dengan suruhan, paksaan, atau ajakan terhadap peserta didik agar melakukan sesuatu sehingga tercapainya tujuan belajar. Nah, yang kedua, motivasi yang dapat mempengaruhi motivasi belajar yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebagai contohnya yaitu seorang peserta didik itu melakukan belajar karena memang benar-benar ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan agar dapat merubah tingkah lakunya menjadi yang lebih baik tanpa adanya dorongan dari luar. Nah, motivasi intrinsik ini sebenarnya motivasi yang sangat dibutuhkan untuk peserta didik, karena motivasi ini kan tanpa adanya paksaan dari luar, sehingga akan menghasilkan output yang maksimal untuk pembelajaran. Nah, karena adanya motivasi ini, peserta didik ini memahami apa yang mereka butuhkan dalam belajar, sehingga untuk mencapai tujuan belajar ini, seorang peserta didik melakukan cara bagaimana agar tujuannya itu terwujud secara maksimal tanpa adanya paksaan atau dorongan dari luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Reski Fajianur. Baik, terima kasih Mbak Revani. Teman-teman, saya akan lanjutkan penjelasannya ya. Berikutnya kita akan membahas perspektif terhadap motivasi. Yang pertama adalah perspektif perilaku. Menurut Emmer dan Everson dalam Sandrock 2011, perspektif perilaku menekankan penghargaan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Insentif adalah rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa hal tersebut menambah minat atau kegembiraan ke kelas dan mengarahkan perhatian ke perilaku yang sesuai dan jauh dari perilaku yang tidak pantas. Adapun beberapa contoh insentif bagi para siswa adalah sebagai berikut. Seperti memberikan umpan balik tentang kualitas pekerjaan siswa, memberi tanda bintang bagi siswa yang menyelesaikan tugas dengan kompeten, memamerkan karya siswa, memberi siswa sertifikat prestasi, menyebutkan prestasi mereka secara lisan, juga berbagai jenis insentif lain yang berfokus pada hal-hal yang memungkinkan siswa melakukan sesuatu yang istimewa bagi mereka, seperti melakukan field trip, yaitu sebagai hadiah untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan dengan baik. Yang kedua adalah perspektif humanistik. Perspektif ini menekankan kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih nasib mereka, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Perspektif ini terkait erat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu
harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan individu harus dipenuhi dalam urutan sebagai berikut. Dari yang paling bawah yaitu fisiologis, seperti lapar, haus, tidur. Selanjutnya adalah keamanan, seperti kelangsungan hidup, perlindungan diri dari perang dan kejahatan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cinta dan rasa memiliki, seperti kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Selanjutnya adalah penghargaan, seperti merasa baik tentang diri sendiri. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, seperti realisasi potensi seseorang. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan Maslow yang paling tinggi dan paling sulit dipahami. Sebenarnya adalah motivasi yang mengembangkan potensi penuh seseorang sebagai manusia. Dalam pandangan Maslow, aktualisasi diri hanya mungkin terjadi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Maslow memperingatkan bahwa kebanyakan orang berhenti menjadi dewasa setelah mereka mengembangkan tingkat penghargaan yang tinggi dan karena tidak pernah menjadi aktualisasi diri. Beberapa karakteristik individu yang mengaktualisasikan diri termasuk menjadi spontan, berpusat pada masalah daripada berpusat pada diri sendiri, dan kreatif. Yang ketiga adalah perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif tentang motivasi, pikiran siswa memandu motivasi mereka. Perspektif ini berfokus pada ide-ide seperti motivasi internal siswa untuk mencapai, attribution atau persepsi tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha merupakan faktor penting dalam pencapaian, dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat efektif mengendalikan lingkungan mereka. Selain itu, perspektif kognitif juga menekankan pentingnya penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan kemajuan menuju tujuan. Sehingga, jika perspektif perilaku melihat motivasi siswa sebagai konsekuensi dari insentif eksternal, perspektif kognitif berpendapat bahwa tekanan eksternal harus dikurangi. Siswa harus lebih banyak mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab untuk mengendalikan hasil pencapaian mereka sendiri atau secara mandiri. Yang terakhir adalah perspektif sosial. Kebutuhan akan afiliasi atau keterikatan adalah motif atau dorongan atau hasrat untuk terhubung secara aman dengan orang lain. Hal ini melibatkan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan pribadi yang hangat dan dekat. Kebutuhan akan afiliasi atau keterikatan atau keterkaitan siswa tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama teman sebaya, persahabatan yang dekat dengan mereka, keterikatan mereka dengan orang tua, dan keinginan mereka untuk memiliki hubungan yang positif dengan guru mereka. Siswa di sekolah dengan hubungan interpersonal yang peduli dan mendukung memiliki sikap dan nilai akademik yang lebih positif dan lebih puas dengan sekolah. Satu studi mengungkapkan bahwa faktor kunci dalam motivasi dan prestasi siswa adalah persepsi mereka tentang apakah mereka memiliki hubungan positif dengan guru. Dalam penelitian lain, perhatian yang diberikan siswa sekolah menengah untuk matematika meningkat ketika mereka memiliki seorang guru yang mereka anggap sangat mendukung diri mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana ya kira-kira peran motivasi dalam belajar? Motivasi memiliki peranan penting dalam sebuah proses belajar, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, motivasi menentukan penguat belajar.
Motivasi dapat menentukan hal-hal apa di lingkungan yang dapat memperkuat perbuatan belajar. Seorang pendidik harus memahami hal tersebut sehingga ia dapat membantu siswanya memilih faktor-faktor atau keadaan yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat dijadikan bahan untuk penguat belajar. Hal ini tidak cukup dilakukan dengan memberikan sumber-sumber belajar, melainkan yang lebih penting adalah mengaitkan isi pelajaran dengan perangkat apapun yang berada paling dekat dengan siswa di lingkungannya. Yang kedua yaitu motivasi memperkuat tujuan belajar. Suatu proses belajar akan lebih mudah terjadi apabila kita memahami apa tujuan pelajaran itu. Rangsangan-rangsangan tertentu yang diberikan berkenaan dengan materi pelajaran akan memotivasi individu untuk mencari bahan-bahan lain berkaitan dengan materi tersebut. Motivasi telah memperjelas tujuan belajarnya, dan kejelasan tujuan belajar itu dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga yaitu motivasi menentukan ragam kendali rangsangan belajar. Motivasi yang dimiliki individu tidak hanya memperjelas tujuan pelajaran yang diikuti, tetapi juga dapat digunakan untuk memilih hal-hal mana dari stimulus yang diperolehnya yang berkaitan dengan pelajaran tersebut dan mana yang tidak. Yang terakhir, motivasi menentukan ketekunan belajar. Motivasi menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka ia tidak akan tahan lama belajar. Misalnya, lebih mudah tergoda untuk melakukan hal lain daripada belajar. Nah, ini tidak jarang terjadi bahwa seorang anak yang cerdas memiliki kemampuan belajar yang tinggi, tetapi tidak berhasil menyelesaikan pelajaran di suatu sekolah hanya karena ia tidak mau belajar di situ. Ini adalah contoh dari siswa yang tidak termotivasi. Selanjutnya, bagaimana ya upaya dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa? Kaum humanistik yakin bahwa motivasi itu dikontrol dari dalam diri individu itu sendiri. Kesadaran dari individulah yang membuat individu terdorong untuk belajar. Meskipun awalnya motivasi datang dari luar, namun untuk meyakinkan sebuah motivasi, maka individu sendirilah yang akan bergerak untuk melakukannya. Sebelum seorang guru melakukan upaya dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, ada baiknya memahami beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkah laku siswa atau mahasiswa misalnya yang memiliki motivasi yang diarahkan oleh diri mereka sendiri. Menurut Klaus Meyer dalam Masni 2015, indikator-indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mulai mengerjakan tugas-tugas perkuliahan tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri dan dibahas secara berkelompok. Yang kedua, mereka berusaha ke rumah atau kos temannya, kakak kelas maupun ke rumah dosen atau situasi-situasi lain dalam rangka mendapatkan bahan masukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mereka dengan senang atau dengan segala senang hati memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar sempurna. Yang keempat, mahasiswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilannya dalam belajar. Kelima, mereka tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi, meskipun dosen tidak ada di kelas pada saat itu. Selanjutnya, mereka selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan sarana yang ada di kampusnya atau di sekolahnya. Nah, selanjutnya ada mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan mahasiswa lainnya. Selanjutnya, mempunyai interaksi yang harmonis dengan dosen-dosennya. Selanjutnya, mereka juga menghemat atau memelihara harta benda sendiri atau milik orang lain. Dan yang terakhir,
mahasiswa atau siswa tersebut berani mengemukakan pendapatnya di ruang kelas. Wina Sanjaya dalam Emda tahun 2017 menyatakan bahwa untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, sebagaimana yang dimuatkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya misalnya menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, barangkali menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. Oke, yang selanjutnya yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, memberikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang kelima, memberikan penilaian. Yang keenam, memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Dan yang terakhir, menciptakan persaingan dan kerjasama di antara siswa. Carol Ames mengembangkan sebuah model yang mengintegrasikan banyak ide tentang motivasi yang disebut dengan akronim atau nama singkatan TARGET. Ini merupakan singkatan dari 6 elemen motivasi efektif sebagai berikut, yaitu yang pertama task atau tugas, yang kedua autonomi atau otonomi, yang ketiga recognition atau pengakuan, yang keempat grouping atau pengelompokan, yang kelima evaluating, mengevaluasi, dan yang terakhir time, yaitu waktu. Masing-masing unsur ini memberikan kontribusi terhadap motivasi siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut adalah penjabaran dari masing-masing unsur-unsur tersebut. Yang pertama yaitu task atau tugas. Siswa mendapatkan pengalaman melalui tugas dalam hal nilai mereka, harapan mereka untuk sukses, dan keaslian mereka. Value dari suatu tugas dinilai dari kepentingannya, minatnya bagi siswa, kegunaan, dan biayanya dalam usaha dan waktu untuk mencapainya. Harapan keberhasilan dinilai oleh persepsi siswa tentang tingkat kesulitan tugas. Originalitas dalam penugasan mengacu pada seberapa banyak tugas tersebut berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata siswa. Dan semakin dilakukan, semakin dapat membangun minat dan tujuan siswa. Dan tentunya menjadi lebih bermakna dan memotivasi siswa. Yang kedua ada autonomi atau otonomi. Motivasi akan meningkat jika siswa merasakan tingkat otonomi atau tanggung jawab untuk sebuah tugas belajar. Otonomi memperkuat self-efikasi atau efikasi diri dan self-determination atau penentuan nasib sendiri. Guru dapat meningkatkan otonomi dengan menawarkan pilihan kepada siswa tentang tugas dan dengan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif tentang pembelajaran mereka sendiri atau secara mandiri. Selanjutnya ada recognition atau pengakuan. Guru dapat mendukung motivasi siswa dengan mengakui prestasi mereka secara tepat
Namun, banyak tergantung pada bagaimana hal ini dilakukan. Sehingga jangan sampai pujian tersebut merusak kinerja siswa. Pujian tidak terlalu efektif jika bersifat sangat umum dan tidak memiliki alasan rinci untuk pujian tersebut. Yang selanjutnya ada grouping atau pengelompokan. Nah, ada banyak cara untuk mengelompokkan siswa. Tetapi pengelompokan cenderung terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu kooperatif, kompetitif, dan individualistis. Dalam pembelajaran kooperatif, sekelompok siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kompetitif, siswa bekerja secara individu dan nilai mereka mencerminkan perbandingan di antara siswa atau dengan siswa lainnya. Dalam pembelajaran individualistis, siswa bekerja sendiri, tetapi nilai mereka tidak terkait dengan kinerja teman sekelas mereka. Selanjutnya ada evaluating atau evaluasi. Struktur pengelompokan jelas mempengaruhi bagaimana upaya siswa dievaluasi. Fokus pada membandingkan siswa seperti yang terjadi dengan struktur kompetitif dapat mengalihkan perhatian siswa dari pemikiran tentang materi yang akan dipelajari. Dan sebagai gantinya, berfokus pada bagaimana mereka terlihat oleh otoritas eksternal. Misalnya, pertanyaannya bergeser dari apa yang saya pelajari menjadi apa yang akan guru pikirkan tentang kinerja saya. Nah, fokus pada pembelajaran kooperatif di sisi lain dapat memiliki efek bermata dua. Siswa didorong untuk membantu teman satu kelompoknya, tetapi mungkin juga tergoda untuk terlalu bergantung pada upaya orang lain atau sebagai alternatif untuk mengabaikan kontribusi satu sama lain dan terlalu menghususkan diri mereka sendiri. Sehingga beberapa kompromi antara struktur kooperatif dan individualistis tampaknya menciptakan motivasi belajar yang optimal. Yang terakhir yaitu time atau waktu. Seperti yang diketahui oleh setiap guru, setiap siswa memiliki jumlah waktu yang bervariasi dalam mempelajari hampir semua materi atau tugas. Mengakomodasi perbedaan dapat menjadi tantangan, tetapi juga penting untuk memaksimalkan motivasi siswa. Hari-hari sekolah sering diisi dengan interupsi atau interval waktu tetap yang dikhususkan untuk kegiatan non-akademik. Sehingga fakta ini membuat guru sulit untuk bersikap fleksibel dalam memberikan waktu yang berbeda kepada setiap individu untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Meskipun demikian, tingkat fleksibilitas biasanya dimungkinkan. Misalnya, porsi waktu yang lebih besar kadang-kadang dapat kita buat untuk kegiatan yang lebih penting, misalnya menulis esai dan sebagainya. Dan kadang-kadang kegiatan pengayaan dapat diatur untuk beberapa siswa, sementara siswa yang lain menerima perhatian ekstra dari guru inti atau siswa lainnya. Baik, demikian pembahasan motivasi dari kelompok 1 untuk melihat contoh penelitian dan pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik dapat dilihat di video selanjutnya. Di video selanjutnya akan ada pembelajaran bahasa Jepang dan pembelajaran kimia untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Terima kasih.